Assalamualaikum teman-teman. Aku sekarang lagi jalan ya di Museum Gajah. Tepatnya itu adalah Museum Nasional. Kita akan berbincang-bincang tentang kepenulisan di KBM. Asam, manis, pahit, asin. Pokoknya kita bahas sedikit di KBM. Ini cuacanya sangat panas, dia ada patung gajah yang berasal dari Thailand, itu hadiah untuk Indonesia. Oke, kita bahas aja tentang kepenulisan di KBM. Jadi gini teman-teman, selama saya bergabung 4 tahun di KBM, itu baru jenjang silver, sangat perjuangannya sangat panjang. Bukan berarti para pendatang baru, jika nggak ada yang unlock itu novel-novel kalian jelek, bukan berarti seperti itu. Memang kita perlu Jasprom ya. Jasprom apa itu? Jasa promosi. Kalau di TikTok ada yang berbayar, variasi bayarnya ada yang 10.000, 15, 20, dan bahkan ada yang 50.000. Itu tergantung akun TikTok lah besar apa enggak. Jadi kita memang harus berusaha, atau juga kita bisa share-share ke grup-grup ya di Facebook yang lainnya. Jadi kita harus semangat. Jadi memang tekniknya jadi seperti itu untuk kepenulisan di KBM. Memang kepenulisan di KBM itu lebih beda ya. Jadi cara penulisannya itu lebih rapi, dan konflik-konfliknya itu lebih keren, dan juga bersih ya. Tidak ada pornografi di novel-novel yang ada di aplikasi KBM App. Jadi memang kita harus berjuang untuk menulis di KBM App agar menjadi sukses. Ya, ini saya sudah di dalam ini banyak sejarah ya. Jadi seperti kita ke penulis menjadi penulis di KBM itu, kalau kita langsung tenar lalu kesananya itu biasa-biasa aja, naiknya itu sangat sulit. Lebih baik kita menjadi yang sejarahnya itu susah gitu, tapi ada sejarah, jadi kita bisa belajar dari sejarah itu. Nah, ini seperti keris ya, kita harus mempertajam gaya kepenulisan kita. Jadi ibarat kata itu, karakter kepenulisan kita itu gimana. Jangan lupa juga tentang tanda baca. Itu sangat penting sekali dalam kepenulisan. Selain tanda baca, itu kita juga harus mempelajari seperti dialog teks, dialog aksi. Itu yang ada di dalam novel itu sangat penting sekali ya. Selain kita membuat narasi, kita juga harus membuat dialog. Nah, dialog itu terbagi jadi dua, yaitu dialog teks dan dialog aksi. Jadi dialog teks itu biasanya kalau belakangnya itu ada kata ucapku, kataku, tanyaku, jadi agak pendek ya. Jadi dia langsung kata kerja gitu. Jadi kata kerja itu namanya adalah frase. Frase itu dia tidak membutuhkan subjek di depannya. Jadi memang kita harus mempertajam sebagaimana keris yang kalian lihat ini di ujungnya tajam. Jadi memang harus ujungnya kita tajam untuk kepenulisan, biar kita tidak dibilang jelek ya, karena kita harus terus-terusan belajar. Kalau dialog aksi itu biasanya dia belakangnya itu ada klausa. Klausa itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Jadi ciri-ciri dari dialog aksi itu ada titik. Jadi gitu ya teman-teman. Maaf saya nggak bisa semuanya dilihatkan di Museum Gajah ini, karena baterai saya itu cepat habis. Jadi seperti ini ya. Salam literasi.